lama sih? Oh, yuk. Selamat siang Pak Yus. Sekarang kelompok saya yang terdiri dari Angelika Audrey dan teman saya Chandra Wibowo akan membawakan presentasi tentang klasifikasi sistem atau system classification. Yang pertama, sistem. Sistem itu apa? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Berikut 3 contoh dari sistem. Yang pertama ada organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia itu membentuk beragam sistem, seperti sistem pernafasan, pencernaan, ekskresi, sistem saraf, sistem kerangka, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada komponen elektrik komputer yang membentuk sistem komunikasi, perangkat lunak, perangkat keras, sistem jaringan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada rakyat Indonesia yang membentuk beragam sistem di negara kita. Contohnya seperti sistem pemerintah, sistem keamanan, sistem hukum, sistem kebudayaan, dan seterusnya. Lalu untuk klasifikasi sistem ini ada 6. Yang pertama, statis, dinamis, deterministik. Lalu ada sistem stokastik, sistem kontinu, dan diskrit. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu sistem statis. Sistem statis merupakan representasi sistem pada waktu tertentu, sehingga waktu tidak berperan di sini. Contohnya ada pada model Monte Carlo, membeli suatu produk, lalu bergerak suatu langkah. Lalu yang kedua, sistem dinamis. Sistem dinamis mempresentasikan sistem dalam perubahannya terhadap waktu. Waktu di sini menjadi suatu input variabel bebas. Contohnya sistem konveyor di pabrik, sistem proyeksi rugi laba selama 5 tahun, dan jumlah produksi selama di pabrik selama N waktu. Selanjutnya yang ketiga ada sistem deterministik, yaitu suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Contohnya sistem komputer, karena sistem ini kita dapat memberikan input sesuai dengan tujuan dan output yang tertentu. Lalu ada proses fotosintesis pada tumbuhan, dan yang terakhir ada sistem pada peredaran darah manusia. Lalu yang selanjutnya ada sistem stokastik. Sistem stokastik ini merupakan suatu bentuk sistem yang memiliki komponen probabilitas atau dapat pula dikatakan bahwa dalam sistem ini setidaknya ada beberapa komponen random, terutama pada input datanya. Contohnya yang pertama ada customer datang secara random bergabung dalam antrian dan nilainya berdasarkan aturan FIFO atau first in first out. Dalam hal ini akan ada dua perubahan state dalam sistem, yaitu yang pertama kedatangan customer baru dan yang kedua yaitu selesai pelayanan. Contoh kedua ada forecast dari demand suatu produk, dan contoh terakhir yaitu kemungkinan banyaknya produk cacat yang dihasilkan selama proses produksi. Next. Yang selanjutnya ada sistem continue. Sistem kontinu ini merupakan sistem di mana perubahan terjadi secara terus-menerus sepanjang waktu. Contohnya yaitu pesawat yang sedang terbang di udara, karena kecepatan pesawat tersebut tidak mungkin tetap atau stabil. Lalu contoh kedua yaitu jaringan listrik, yang ketiga gelombang suara. Next. Lalu selanjutnya ada sistem diskrit. Sistem diskrit ini adalah sistem yang di mana variabel berubah seketika itu juga yang dipisahkan per titik waktu. Contohnya, yang pertama yaitu ada nasabah bank. Nasabah dalam bank berubah hanya ketika nasabah tiba atau nasabah telah selesai dilayani dan pulang. Lalu yang kedua, keluar masuknya mobil di jalan tol. Dan yang ketiga, antrian pembelian di pusat perbelanjaan. Sekian presentasi dari kami tentang sistem classification. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.